So many pieces all back together now. What's your vision? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kelanjutan dari materi kelas 8, kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur. Untuk lebih memperdalam, kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan? Kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, pada tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat yang pertama menentukan struktur teks ulasan dengan benar. Yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks ulasan dengan benar. Jadi pada pembelajaran kali ini kita harus menguasai ada dua, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, kita akan mereview yang kemarin ya, sudah saya jelaskan tentang apa itu teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau evaluasi terhadap berbagai karya sastra maupun non-sastra. Ya, sudah saya jelaskan kemarin bahwa teks ulasan itu teks yang berisi mengulas, menilai, dan mengevaluasi terhadap suatu karya. Jadi karya itu bisa sastra maupun yang non-sastra. Karya sastra yang biasanya diulas itu seperti film, drama, buku fiksi maupun non-fiksi ya, buku khayal maupun yang non-khayal, naskah drama, puisi, dan lirik lagu. Adapun karya non-sastra yang biasa diulas adalah pertunjukan drama ya, tarian, konser, karya seni, patung, lukisan, ukiran, cenderamata, ataupun produk-produk komersial maupun non-komersial. Jadi sekali lagi, teks ulasan itu teks yang mengulas, memberikan penilaian atau memberikan evaluasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan mengulas lebih detail ya. Ini hanya mereview yang kemarin ya. Struktur teks ulasan ini ada 6 ya. Yang pertama ada identitas karya, ada orientasi, ada sinopsis, ada analisis, ada evaluasi, dan ada rangkuman atau rekomendasi. Identitas karya itu berisi identitas ya, berupa judul, penulis, editor, tanggal terbit, penerbit, tebal buku, dan ISBN. Jadi kalau identitas karya ini ditulis di paling atas atau paling awal, itu namanya identitas karya. Yang kedua, orientasi. Orientasi ini berisi apa? Berisi gambaran umum dari karya yang diulas. Jadi bisa gambaran tentang pengarang, buku-bukunya bagaimana, buku-buku tentang yang pernah dia buat, itu namanya orientasi. Yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis itu apa? Sinopsis adalah ringkasan isi karya yang diulas. Jadi ringkasan sederhana, jadi bentuk sederhana dari karya yang diulas, itu namanya sinopsis. Kemudian yang keempat adalah analisis. Apa itu analisis? Analisis adalah berisi apa? Penjelasan unsur-unsur karya yang diulas, meliputi gaya bahasa, pesan amanat, dan alur novel tersebut. Jadi analisis ini bisa berupa unsur intrinsik suatu karya. Jika karya itu non-fiksi, jadi tidak ada unsur intrinsik. Tetapi kalau karya itu fiktif, seperti ada cerpen novel, ya kan, itu pasti ada unsur intrinsiknya, sehingga ada tema, alur ya, kemudian latar, amanat, setting, sudut pandang, dan sebagainya akan dianalisis.
analisis. Baik, yang kelima adalah evaluasi. Ini berisi kelebihan dan kekurangan suatu karya yang diulas. Itu namanya evaluasi. Kelebihannya mungkin bahasanya mudah dimengerti, kekurangannya mungkin bahasanya susah dimengerti, banyak menggunakan bahasa asing, kemudian tidak jelas tulisannya. Nah, jadi namanya evaluasi. Evaluasi ini setelah kita melaksanakan ini 1 sampai 4, setelah kita membaca semua, kita bisa menganalisis sehingga kita langsung mengevaluasi. Baik, yang keenam adalah rangkuman atau rekomendasi. Ini adalah bagian terpenting dari suatu resensi atau ulasan. Berisi saran-saran kepada pembaca. Ini saran-saran kepada pembaca dan rekomendasi apakah buku ini patut untuk dibaca, bahkan dimiliki atau dibeli oleh pembaca. Itu namanya rangkuman atau rekomendasi. Jadi struktur teks ulasan ini ada 6: identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rangkuman atau rekomendasi. Baik, kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Tadi yang pertama kalian sudah bisa dan mengetahui tentang struktur teks kebahasaan. Sekarang yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Ada 4 sebetulnya kaidah kebahasaan yang sering muncul dalam teks ulasan. Yang pertama, ini banyak menggunakan konjungsi penerang. Ya, konjungsi penerang, kata hubung penerang. Ini apa? Bahwa, yakni, dan yaitu. Penjelas itu sama dengan penerang ya. Contohnya, jadi nanti dalam suatu teks ulasan jika ada kata bahwa, yakni, yaitu berarti menggunakan konjungsi penerang. Gitu ya. Contoh ya, Rudi merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Santo yang menaruh dendam kepada Santo dan berniat membunuhnya. Novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Di sini ada kata kunci apa? Bahwa. Nah, jika ada kata bahwa, yakni, yaitu berarti apa? Menggunakan konjungsi penerang. Jelas ya? Oke, jadi yang pertama kaidah kebahasaan adalah menggunakan konjungsi penerang. Baik, kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan yang kedua ini banyak menggunakan konjungsi temporal. Ya, waktu ya, temporal. Ada kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Jadi kalian jika menemukan konjungsi temporal seperti ini, berarti apa? Menggunakan konjungsi temporal kaidah kebahasaannya. Contoh ya, sejak saat itulah pemahaman Rudi tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Kemudian ia mencari Santo. Di sini ada kata kunci apa? Ada konjungsi apa? Konjungsi apa? Kemudian. Ya, sejak. Nah, di sini jadi ada konjungsi sejak, kemudian berarti menggunakan kaidah kebangsaan yaitu konjungsi apa? Temporal. Nah, sudah jelas ya? Semakin jelas ya apa itu kaidah kebahasaan. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang ketiga ini banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti kata karena, sebab. Jika ada kata-kata seperti ini adalah menggunakan konjungsi penyebab. Contoh ya, dalam suatu kalimat atau suatu karya ya. Akan tetapi karena Romi juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Rudi. Lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Rahman dengan Santo semakin dekat. Di sini yang kita lihat kata atau konjungsi karena dan sebab. Mana yang menggunakan kata sebab ya? Ini ada kata karena. Nah, ini menggunakan konjungsi penyebab. Kalau ini konjungsi temporal ya kan, yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi kalau ada kata karena, ada kata sebab, ini menggunakan konjungsi penyebab. Baik, kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang keempat. Nah, di sini menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Nah, ini struktur yang
keenam ya, yang terakhir ya. Contoh ya, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Jangan sampai ya, ini kan kita akan diberikan saran ya. Bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Kita harus ya, ini kadang harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya. Nah, ini ada kata hendaknya, berarti kan saran. Kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah tertaubat. Jadi intinya kaidah kebahasaan yang keempat ini ada pernyataan yang berupa saran. Ya, jadi jelas. Jadi kaidah kebahasaan yang sering muncul dalam teks ulasan ada 4. Ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama ada konjungsi penerang, ada temporal, ada penyebab, dan yang terakhir adalah pernyataan yang berupa saran. Baik, adik-adik, yang dapat saya sampaikan tentang struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Semoga pembelajaran kali ini kalian lebih memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.